perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Pasti udah semangat kan? Nah, adik-adik udah siap pastinya kan untuk memuji Tuhan? Nah, kalau gitu sebelum itu kakak mau tanya dulu nih sebelum mulai. Adik-adik inget nggak? Tahu nggak hari ini hari apa? Loh, lupa ya? Lupa, kakak kasih tahu. Hari ini adalah hari Minggu. Iya, hari Minggu. Tapi bedanya itu nggak ditulis di dalam kalender. Harinya ini hari apa? Hari ini adalah hari Pantekosta. Di mana yang hari Kamis kita beribadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini adalah hari Pantekosta. Nah, di mana Roh Kudus itu turun ke tengah-tengah umat Tuhan yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa. Nah, adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau teramat baik dan sangat baik ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan bersorak buat Engkau, kami akan melompat buat Engkau. Kiranya Tuhan tolong setiap kehidupan kami, bahkan Tuhan layakan kehidupan kami, agar kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Bahkan kakak-kakak guru kami yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap bersorak buat Engkau. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik semua, tadi kita udah pemanasan di lagu pertama. Gimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya sehat ya enggak? Kita udah sama-sama tadi diberkati lewat lagu pertama bareng teman kita Revan dan Bella. Dan untuk lebih bersemangat lagi, Kak Sally ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih bersemangat lagi memuji Tuhan, oke? Baik, kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok. Kalau kau suka hati injak bumi, duk duk. Kalau kau suka hati injak bumi, duk duk. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati injak bumi, duk duk. Kalau kau suka hati main mata cilupa. Kalau kau suka hati main mata cilupa. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati main mata cilupa. Kalau kau suka hati sorak hora, hora.
Karena itu, mari kita undang Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memuji Tuhan. Kita telah bersorak bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, memuliakan Dia. Dan biarlah setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Kayano kasih waktu buat adik-adik untuk mempersiapkan apa yang perlu disiapkan. Apa? Benar sekali, Alkitab. Oke, Kayano kasih waktu 3 detik untuk ambil Alkitabnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, standby di tempat masing-masing. Mari duduk dengan bagus, ambil sikap yang baik. Udah semua. Oke, silakan duduk, ambil sikap yang baik. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Kayak berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami telah memuji Tuhan, kami telah memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih dan tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, bagi anak-anak, bagi seluruh anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada, sehingga mereka bersuka cita di dalam Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, siap semua ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada salah satu video yang kita dengarkan dulu. Dan lewat dari cerita video ini nanti kita akan jelaskan dan kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan. Oke, silakan menyaksikan videonya dengan fokus ya. Harga sebuah mujizat. Seorang gadis kecil memecahkan celengannya.
lalu mengambil semua uang di dalamnya, kemudian diam-diam menyelinap keluar dari pintu belakang. Dia pergi ke sebuah toko obat, lalu penjaga di sana bertanya kepadanya. Apa yang bisa saya bantu, gadis kecil? Anak itu menjawab, Saya ingin membeli mukjizat. Maaf, mau beli apa, Nak? Mukjizat, saya perlu mukjizat. Adik saya sakit parah dan ayah berkata hanya mukjizat yang dapat menyembuhkannya sekarang. Jadi saya ingin mendapatkan mukjizat untuknya. Berapakah harga sebuah mukjizat? Penjaga toko terkejut dan dengan lembut menjawab, Maaf, Nak. Kami tidak menjual mukjizat di sini. Kalau begitu, tolong katakan pada saya di mana toko yang menjual mukjizat. Saya ingin membelinya. Saya akan beli dengan semua uang tabungan saya. Saat itu ada seorang pria tua di sana yang mendengar percakapan mereka. Pria tua itu bertanya kepada anak tersebut, Nak, kalau boleh tahu, mukjizat seperti apa yang dibutuhkan adikmu? Gadis kecil itu menatap si pria tua dengan pandangan polos dan sedih. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya tahu setiap hari adik saya kesakitan. Ada sesuatu yang sangat buruk dan jahat di dalam kepalanya. Ayah sudah berusaha keras untuk menyembuhkannya, tapi adik tidak kunjung sembuh. Dokter bilang dia harus dioperasi, tapi kami tidak punya uang untuk membayar biayanya. Jadi ayah bilang hanya mukjizatlah yang dapat menyelamatkannya. Sekarang saya ingin membeli mukjizat itu dengan semua uang tabungan yang saya miliki ini. Oh, berapa banyak uang yang kamu miliki, Nak? Gadis kecil itu pun menghitung uang di tangannya, lalu berkata, Saya hanya punya 5.000 rupiah. Berapa ya harga mukjizat itu, Pak? Apakah uang saya cukup? Si pria tua itu berkata sambil tersenyum, Wah, kebetulan sekali. Harga sebuah mukjizat itu memang segitu. Dan kamu beruntung, karena saya punya mukjizat yang kamu butuhkan. Pria tua itu kemudian mengambil uang dari tangan anak tersebut, lalu berkata, Ayo, bawa saya ke adikmu. Kita lihat mukjizat apa yang dia butuhkan. Ternyata pria tua itu adalah seorang direktur rumah sakit ternama. Setelah melihat keadaan adik dari si gadis kecil itu, ia mengirim ambulans dan membawanya ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Operasi itu pun berjalan lancar, dan keadaan si adik membaik dengan cepat, sehingga ia diizinkan pulang setelah seminggu. Ayah dari si gadis kecil tak henti-hentinya berterima kasih pada si direktur rumah sakit, karena biaya operasi dan rumah sakit tidak dibebankan sama sekali pada mereka. Namun, direktur rumah sakit itu hanya tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Pak. Putri Anda telah membayarnya dengan ketulusan hatinya. Si ayah yang penasaran pun bertanya pada putrinya apa yang telah ia lakukan. Sang putri dengan gembira dan bangga berkata, Ayah tahu dia itu penjual mukjizat loh, Ayah. Aku bertemu dengannya di apotik dan aku membeli mukjizat yang ia jual dengan seluruh tabunganku. Tuhan itu ada dan selalu berada di samping kita. Saat kita membutuhkan pertolongannya, Tuhan akan memberikannya melalui orang-orang di sekitar kita dan melalui cara-caranya yang tidak terduga. Nah, puji Tuhan adik-adik, gimana videonya tadi? Udah disimak dengan baik? Ya, puji Tuhan. Dari cerita itu adik-adik, kita lihat bahwa ada seorang anak kecil yang dimana dia punya adik yang sakit. Dan di sana bahwa dia dengar sama ayahnya bahwa yang bisa menyembuhkan adiknya adalah sebuah mukjizat.
Dan kita lihat di sana bahwa apa yang dilakukan anak kecil ini, dia memecahkan celengannya dan dia pergi ke apotek dan membeli. Dia bertanya sama apoteker itu bahwa dia membeli sebuah mukjizat. Dan apa jawaban orang apoteker? Bahwa mengatakan tidak ada, mereka tidak menjual sebuah mukjizat. Dan di sana ada seorang kakek dan bertanya kepada anak itu, seperti apa mukjizat yang dibutuhkan adikmu? Dan dia bertanya bahwa dia tidak tahu. Dia berjawab begitu bahwa dia tidak tahu seperti apa juga mukjizat yang dibutuhkan adiknya. Tetapi dia jelaskan bahwa adiknya kesakitan, di kepalanya ada kesakitan terus. Di sana bahwa sesudah itu kakek itu bilang bahwa berapa uang yang kamu punya. Dan adik itu tadi dia hitung uang yang dia bawa dari celengannya tadi, dia hitung dan dia bilang bahwa sekian banyak uangnya. Dan kakek dia tanya apakah cukup. Dia bilang kakek itu cukup, jauh kakek itu cukup, beruntung. Dan sehingga pada akhirnya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, si kakak ini tadi dibawa ke rumah sakit dan sehingga dioperasilah adiknya dan sehingga sembuhlah adiknya. Dan kita lihat apa yang terjadi sesudah itu sehingga bapak si anak ini tadi tersenyum dan sangat bersyukur dengan apa yang dilakukan anak kecil tadi. Dan kita lihat dari sana adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari semua cerita yang kita lihat tadi bahwa Tuhan punya cara untuk selalu menolong kita. Ya, Tuhan selalu punya cara adik-adik yang dikasih oleh Tuhan untuk selalu menolong kita. Hari-hari ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang membutuhkan yang namanya mukjizat. Ada banyak orang yang mencari yang namanya mukjizat. Kita pun perlu mencari mukjizat. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kita butuh setiap hari, setiap saat. Kita perlu yang namanya mukjizat. Kita perlu yang namanya pertolongan Tuhan. Maka dengan itu adik-adik kasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dulu di dalam 1 Korintus yang ke-13. 1 Korintus 13. Maaf adik-adik, 1 Korintus 10. Ya, ayat 13. Ya, maaf ya, kebalik, bukan itu maksud Kayanu. Maksud Kayanu 1 Korintus 10 ayat 13. Oke? Udah buka semua? Udah 1 Korintus 10 ayat 13. Kayanu baca ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan dan dari cerita yang telah kita baca tadi, yang kita lihat tadi bahwa di sana bercerita bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, mungkin kalau kita lihat adik-adik lewat dari cerita tadi, seakan-akannya apa yang dialami keluarga si kakak tadi di video tadi bahwa sangat rumit secara kita berpikir secara manusia. Karena kenapa? Bahwa penyakit yang dialami adiknya, mereka seakan pasrah, papa mamanya seakan pasrah. Tetapi ada seorang anak kecil yang punya niat yang luar biasa untuk menolong adiknya. Ya, dia pergi ke sana kemari cari sebuah mukjizat. Itu artinya bahwa mencari pertolongan Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan memakai siapapun untuk menolong kita. Ya, Tuhan memakai kakek yang tadi untuk membantu anak kecil ini, untuk menolong anak ini, untuk membawa berobat si adiknya. Dan kita lihat bahwa cara Tuhan begitu luar biasa untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Begitu juga dengan kita adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada pergumulan yang kita hadapi, atau keluarga, adik-adik, papa mama, atau siapapun
orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasihin, ada pergumulan yang dialami hari-hari ini. Yakin kita percaya bahwa ada pertolongan yang dari Tuhan. Ya, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Walaupun secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, puji Tuhan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Satu hal yang kita perhatikan, yang kita ambil dari sikap seorang anak ini ya, bahwa selalu mencari pertolongan Tuhan, selalu mencari pertolongan yang dari Tuhan, mencari kekuatan yang dari Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan terus menjadi bagian kita. Puji Tuhan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, intinya bahwa Tuhan punya cara untuk selalu menolong kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan banyak cara untuk selalu menolong kita. Maka dengan itu tetap percayalah kepada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, bahwa apapun yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini tidak melebihi kemampuan kita. Tetapi selalu ada Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk selalu menolong kita. Puji Tuhan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Ayat hafalan, ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan bagi kita, dan jangan lupa dikirim ya. Di dalam Lukas yang ke-1, Lukas 1 ayat yang Lukas 1 ayat yang ke-37. Ayat hafalan diambil dari Lukas 1 ayat ke-30. Kayak nu baca ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, nanti dikirim ya di nomor biasa ya. Oke, itu aja yang bisa kalian sampaikan. Mari tetap percaya sama Tuhan, tetap kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oke adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari tutup Alkitabnya dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Maka dengan itu Bapak yang baik, mari berkati anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan, berikan mereka hikmat kepintaran yang dari Tuhan. Pertumbuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga anak-anak Kids Immanuel Garut menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak kebanggaan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa dan negara ini. Sehingga anak-anak Kids Immanuel Garut menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, berkati keluarga mereka, berkati kakak adik, bapak mama mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kebutuhan, keperluan anak-anak Kids Immanuel Garut, Tuhan Engkau Allah yang menyediakan, mencukupkan Bapak yang baik. Jauhkan dari segala sakit penyakit, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami mau akhiri kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih. Maka pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih. Roma 10 ayat yang ke-13 berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih. Roma 10 ayat 13 berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih.
Roma 10 ayat yang ke-13 berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Adik-adik inget nggak? Tadi kakak lihat kan ada video tuh yang ditunjukin. Apa sih yang adik-adik tangkap dari videonya? Apa sih yang adik-adik tangkap dari inti cerita firman Tuhannya? Nah, kalau yang kakak tangkap, kesimpulannya itu adalah Tuhan Yesus itu mampu memberikan banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Dan kita tidak dapat menyangka-nyangka bagaimana Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Mungkin adik-adik saat hari ini sedang bingung, sedang pusing, sedang merasa sedih. Tapi ingat, Tuhan Yesus mampu memberikan banyak cara untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita tersenyum, untuk membuat kita merasakan semua kebaikan Tuhan. Ya adik-adik, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu. Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita dan memberikan banyak cara. Oke adik-adik, yakin adik-adik percaya? Setuju ya? Adik-adik harus percaya. Kalau kakak bilang adik-adik harus percaya bahwa dia mampu. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kembali. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami akan menutup ibadah ini pagi hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami, setiap apapun gerakan yang telah kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami akhiri, kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah Immanuel Kids minggu depan. Bye-bye adik-adik.